Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawabba'u ba'dal husli rawahul khamsatu. Artosipun an Aisyata utawi hadis menika bersumber saking Aisyah. Qalat sampun ngucap sapa Aisyah, kana wis ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawabba'u ora wudu sapa Rasul ba'dal husli, yiku ora wudu setelah mandi janabah. Rawawis ngriwayatna ing hadis ngriwayatna sapa al-khamsatu imam 5. Hadis bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berwudu setelah mandi janabah. Hadis riwayat Imam 5. Imam 5 itu siapa? Yang dimaksud dengan Imam 5 dalam hadis ini ialah 5 imam besar yang meriwayatkan hadis yang kondang, yang terkenal. Mereka adalah 1 Imam Ahmad bin Hanbal, 2 Imam Abu Dawud, 3 Imam At-Tirmidzi, 4 Imam An-Nasai, dan yang kelima adalah Imam Ibnu Majah. Orang 5 inilah yang disebut dengan Imam 5, imam besar. Mereka ini adalah para imam besar di bidang ahli hadis. Mereka ini adalah orang-orang yang pakar dalam ahli hadis, di mana kitab-kitabnya menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis, dan mereka disebut dalam kategori al-khamsah, imam 5 yang meriwayatkan hadis. Jadi hadis yang saya baca tadi diriwayatkan oleh imam 5 tersebut. Dan selanjutnya hadis pendek ingkang sampun kula waos ten mriki kula paringi tema judul inggih menika bab tidak wajib berwudu setelah mandi janabah. Niki ngaji fikih perihal yang penting untuk kita pelajari bersama agar nanti pelaksanaan ibadah itu menjadi ibadah yang sempurna, menjadi ibadah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak apal-apal, tidak rubuh gedang, tidak mencret, tidak sakar PDW, tapi patok bangkrong wis ditata mbari agama dhewek karek praktek. Nek kapan wis paham, nek kapan wis ngerti, isane paham ngerti ya gelem ngaji kaya ngene iki. Lah nek kaya ngaji ngene pencing mulai anjir piye maksude. Bapak-bapak, ibu-ibu, sing dimaksud judul dalam hadis menika inggih menika bile nek kapan sampean iku wis mari mandi janabah niku pun mboten enten kewajiban berwudu. Napa sebabnya? Soale mandi janabah iku wis kena digawe ngganteni status hukume wudu. Nek kapan wis adus janabah banjur sampean salat wis mboten kena kewajiban berwudu selagi sampeyan dereng batal. Tapi nek batal ya tetep wudu maneh. Lah kula niki
anggap praktek. Gak iso ngakoni gak batal. Sadurunge adus jinabat, kula niki biasa pipis biasa normal lancar, mantep proses adus jinabat. Sadurunge adus jinabat selesai, di tengah-tengah proses adus jinabat masih ada sambungan pipis lagi. Iku sing dadekno perkara sakjane wis gak wudu maneh, yo terpaksa wudu maneh wong kakek batal. Lah nek kapan gak batal, nggih langsung angsal salat, mboten kena kewajiban berwudu selagi sampean sudah punya mandi janabah. Tapi nek kapan sampean kok gak srek ya pek wudu maneh, nggih mboten masalah, saged mawon. Pramila hadis ini kalau paringi penjelasan kata semekaten. Hadis ini saya masukkan ke dalam bab tidak wajib berwudu setelah mandi janabat. Jadi setelah mandi janabat itu boleh langsung sholat tanpa berwudu lagi. Mandi janabat itu sudah dianggap mencukupi wudu. Maksudnya adalah tidak perlu berwudu lagi karena mandi janabat sudah dianggap sah sebagai pengganti wudu. Jika seseorang mandi janabat dengan benar, yaitu pertama, mandi janabat itu harus ada unsur niat. Iki wis dadi kunci, gak iso gak nek kapan sampean adus gede, adus jinabat nomor 1 kudu ana niate. Nek gak ana niate bubrak, gak sah. Perkara niat kudu ditata sing tepat dan ini merupakan urutan pertama. Niat Bismillahirrahmanirrahim. Niat adus jinabat untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Harus ada niat seperti itu, kerentek di dalam hati untuk mengawali mandi jinabat. Engko nang sampean jebur gono niate, Mbak, masalah perkara iki. Nah sebab itu saiki diilmuni nek kapan adus jinabat kudu ana niate. Pertama dengan niat, setelah niat airnya harus merata ke seluruh tubuh dan tidak ada hal yang membatal wudu setelahnya. Maka hadas besar bisa hilang dan hadas kecil juga ikut hilang, sehingga boleh langsung sholat tanpa berwudu lagi. Nah ini yang saya maksud di awal tadi, selagi gak batal mari adus jinabat bisa langsung sholat tanpa berwudu lagi. Tapi selagi batal ya tetap wudu lagi. Contoh, seorang selesai mandi janabat lalu langsung sholat, maka sholatnya itu dianggap sah. Menurut hadis ini, menurut fikih itu sah. Nek kapan wis adus gede langsung sholat, muniku wis sah tanpa harus berwudu lagi. Ia tidak wajib berwudu lagi setelah mandi janabat. Kenapa kok bisa begitu? Karena mandi janabat itu lebih besar daripada wudu. Jika yang besar sudah hilang, maka yang kecil otomatis ikut hilang pula. Jika setelah mandi janabat terjadi pembatal, yaitu pembatal wudu ya ngentut, ngising, pipis, seperti kentut, buang air kecil dan buang air besar, maka harus berwudu lagi. Jadi berwudu setelah mandi janabat boleh, tapi tidak wajib. Mandi janabat yang selama ini kita pahami adalah mandi keramas yang dilakukan karena adanya perintah agama yang disebabkan oleh kondisi tertentu seperti berhubungan suami istri. Udah gede salah ya hubungan suami istri. Kedua, keluarnya air sperma bagi laki-laki. Kudu adus gede, kudu mandi janabah, salah ya ngetokno sperma. Keluarnya darah haid, kudu adus janabah kapan suci, salah ya haid. Lalu keluar darah nifas, harus mandi janabat kalau sudah suci. Dan begitu juga darah istikhadah. Nih kapan pik sholat
ya kudu adus jinabat bagi wanita. Itulah hal-hal yang menyebabkan seorang Islam wajib mandi janabat. Mandi janabat dan mandi biasa itu berbeda. Bedanya di mana? Mandi biasa tidak diatur oleh agama. Wes mbok sakarmu kono. Cek kon nglangi, cek jiburan, cek nganggo air mancur. Gak ditata mbari agama, diserano bari menungsane dhewe-dhewe. Mandi biasa tidak diatur secara khusus, sedangkan mandi janabat tata caranya diatur dalam agama. Bagi orang yang belum memahami ilmu agama, mandi janabat sering dilakukan sekedar mandi keramas biasa. Akan tetapi bagi orang yang memahami agama tentu akan berusaha melakukannya sesuai dengan tata cara mandi janabat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi janabat, beliau tidak langsung menyiram kepalanya tidak langsung disiram, tetapi melakukannya dengan beberapa langkah, dengan beberapa urutan. Urutan pertama, beliau mencuci kedua tangan terlebih dahulu, tangan kanan, tangan kiri. Artinya sebelum membasahi kepala, tangan yang kanan dan tangan yang kiri dia bersihkan dulu dengan air. Itu urutan yang pertama. Tentu sebelum membasuh tangan adalah diawali dengan niat terlebih dahulu sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi. Urutan kedua yaitu mencuci kemaluan hingga bersih. Dari kemaluan kita baik laki-laki maupun perempuan, sak durunge ndase iki disiram dibanjur dengan banyu, kemaluan dewek harus dibersihkan dengan air, dibersihkan yang sebersih mungkin, dicuci. Urutan berikutnya ialah beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Prosesnya adus jinabat ternyata wudu dhisik. Setelah selesai berwudu, urutan keempat adalah membasahi seluruh rambut kepala dengan memasukkan jari-jari ke pangkal rambut hingga benar-benar bersih. Jadi mari wudu, rambutnya baru dibasuh dengan air secara rata, secara menyeluruh. Tidak boleh ada satu rambut pun yang tidak terbasih oleh air. Jika itu terjadi, perkara dadi gak sanggup adus jinabate. Mulane kudu teliti, kudu duwe ilmune, tidak boleh asal-asalan. Dalam membersihkan rambut saat mandi janabat minimal dilakukan 3 kali siraman, 3 kali bancuran, 3 kali grojokan. Ya harus pokok dikira-kira dewe lah. Urutan kelima, beliau membersihkan seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, seluruhnya harus rata dengan air, dibersihkan sebersih mungkin. Dan urutan yang terakhir, yang keenam adalah beliau mencuci kedua kakinya, kaki kanan, kaki kiri dicuci kembali. Jadi tata cara mandi janabat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terdiri dari beberapa urutan atau beberapa langkah. Yang pertama adalah niat mandi janabat, wajib dipasang di awal. Berikutnya mencuci kedua tangan. Berikutnya mencuci kemaluan. Berikutnya berwudu seperti berwudu pada waktu sholat. Berikutnya membasahi rambut seluruh. Berikutnya membersihkan seluruh tubuh. Dan yang terakhir mencuci kedua kaki. Inilah proses mandi janabat. Inilah tata cara mandi janabat. Inilah urut-urutan langkah-langkah mandi janabat yang harus kita praktekkan. Sebab itu butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmu berarti ngawur. Sak kepae, sak karepe wong gono ilmune kok.
Nek ana ilmune praktek. Oh, sing pertama niat. Mari niat. Oh, nyuci tangan. Mari nyuci tangan. Oh, nyuci kemaluan. Mari nyuci kemaluan. Oh, berwudu. Mari berwudu. Oh, membasahi seluruh rambut. Mari membasahi seluruh rambut. Oh, seluruh anggota badan juga dibersihkan. Dan yang terakhir ialah membersihkan kaki. Iku nek iso ana ilmune karek praktekno. Nek ana ilmune ya diawur gon ilmune. Salah kan gon ilmune. Apa gon ilmune? Salah gak gelem ngaji. Kena perkara meneh barik Gusti Allah. Setelah mandi janabat dengan urut-urutan tersebut, Rasulullah SAW langsung melaksanakan salat tanpa berwudu lagi. Inilah yang dimaksud dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW tidak berwudu setelah mandi janabat. Apabila seseorang setelah mandi janabat masih berwudu lagi, maka hal itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kok Rasulullah nyontoni ngono kok Rasulullah mari mandi janabat terus gak wudu kok. Ora gak batal. Tapi kapan sampean batal ya wudu maneh. Oh gak wudu perkara kedadine. Namun jika seseorang mandi janabat dengan mengikuti urutan yang dicontohkan Rasulullah, maka itulah yang dimaksud seseorang yang awalnya belum memahami kemudian belajar memahami dan mengamalkannya, akhirnya menjadi ilmu karena mau ngaji atau mau belajar. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudara, saya kira tidak semua orang bisa memahami masalah ini kecuali bagi mereka yang mau belajar agama, khususnya belajar ilmu fikih, sehingga mengetahui bagaimana tata cara Rasulullah SAW dalam melaksanakan mandi janabat. Semoga kita semua dapat memahami dan mengikuti apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, utamanya adalah dalam bab masalah mandi janabat. Semoga Bapak dan Ibu sudah bisa paham apa yang kami jelaskan dalam mimbar ini. Setelah itu praktek sesuai dengan keilmuan yang sudah dipahami bersama. Insya Allah seperti ini masuk hadis yang saya baca. Dan terima kasih. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.